Azab bukan penyakit, azab bukan rugi, azab bukan tumpur, azab bukan kematian. Azab adalah ketika tak mendapatkan nikmat dalam ibadah. Kalau ibadah tak lagi ada rasa nikmatnya, maka sesungguhnya itulah azab di atas azab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waktu internasional membagi manusia itu dalam 24 jam. 8 jam habis untuk istirahat tidur. Itu pesan dari dokter, pakar kesehatan medis yang memperhatikan fisik manusia. 8 jam habis untuk bekerja, kantor, ASN, BUMN, swasta, dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Berapa yang tersiksa? Yang tersisa untuk kita hanya tinggal 8 jam. 8 tidur, 8 kerja, 8 untuk manusia berinteraksi sosial. Dari sekian jam itu berapa yang kita pakai untuk diri kita bersama Allah Subhanahu wa taala? Dulu orang waktunya tidak terlalu banyak habis. Tetangganya di depan rumah berjumpa di surau langgar musola. Sekarang berapa sahabatnya yang ada di Facebook, Instagram, Twitter, grup WhatsApp? Berapa grup yang ada di handphone? Berapa waktu yang habis untuk orang lain? Kita terlalu memikirkan orang sampai kita lupa pada diri sendiri. Maka ada ungkapan waqfah ma'an nafs, sejenak bersama jiwa kita, sejenak sesaat berikanlah untuk diri kita sendiri. Maka sesibuk-sibuk orang beriman, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah, kalau kau sudah dipanggil untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, tinggalkan bisnismu, tinggalkan gedung kantormu, tinggalkan kelasmu, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah mengingat Allah. Wadarul bai', tinggalkan jual beli, matikan handphone, offkan hubungan dengan manusia, bangunlah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai mendengar suara azan, maka anggaplah itu tiupan sangkakala panggilan malaikat untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi bercerita kepada manusia. Maka dengarkan suara itu baik-baik dan jawab baik-baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Camkan dalam hati, tancapkan ke tangkai jantung, berpikiran, jawab dengan lisan, iyakan dengan hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kuatkan dalam hati, kami tidak menyembah hantu, tidak menyembah binatang, tidak menyembah pokok kayu, tidak menyembah batu, tidak menyembah berhala. La ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Orang yang paling bakhil, orang yang ketika disebut namanya tak mau berselawat kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya ala salat. Bukan engkau yang salat. Kalau bukan karena pertolongan Allah, tak mungkin kau salat. Maka katakan la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. Pedagang dengan sukses bisnisnya, pengusaha dengan sukses usahanya, penguasa sukses politiknya, tapi dia tetap berkata la haula wala quwwata illa billah. Diulang lagi dengan ucapan Allahu akbar, Allahu akbar. Yang besar itu Allah, engkau kecil, engkau tak ada apa-apanya, tak ada daya, tak ada upaya. La ilaha illallah. Ulang lagi untuk menguatkan dalam hati, la ilaha illallah. Karena ada orang yang menyembah dirinya sendiri. Aku yang paling hebat, aku yang paling berkuasa. La ilaha illallah. Tidak ada kau, yang hanya ada Allah subhanahu wa ta'ala. Ditutup dengan doa wasilah. Allahumma rabbal hadhihi da'watil tamma wassalatul qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatul 'aliyatur rafi'ah wa ba'athullah wa maqama mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Biarkan mereka mengatakan engkau sombong. Kenapa tak mau kuajak bicara? Waktuku sudah banyak habis bicara dengan kau. Biarkan mereka mengatakan kenapa kau setelah ikut pengajian ini melupakan teman-teman. Waktuku sudah terlalu banyak untuk kalian. Kapan lagi aku bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Toh pada akhirnya aku akan mati. Kalian juga tidak akan ikut bersama aku. Yajma'ul mayyita salathun. Yang mengikut mayat itu cuma 3. Maluhu, hartanya ikut mengiring, tapi hanya sampai pelataran parkir. Ahluhu, istrinya ikut mengiring, tapi hanya sampai ke pemakaman. Itu pun perempuan tidak dianjurkan untuk mengantar ke pemakaman. Mereka di rumah. Setelah itu mereka menangis. Habis indahnya dia akan menikah dengan laki-laki lain. Kuatkan diri dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ambillah air wudhu. Di saat tangan disiram air, pada saat itu tanamkan bahwa dosa-dosa tangan lepas. Di saat air masuk ke mulut, kumur-kumur, ke hidung, istinsyak, istinthar, saat itu lepas dosa-dosa, lepas dosa-dosa lidah, lepas dosa-dosa hidung. Di saat air disiramkan ke wajah, lepas dosa-dosa biji mata, lepas dosa-dosa muka. Di saat air disiramkan ke tangan, lepas dosa-dosa tangan dari celah-celah jari-jari tangan. Di saat air mengusap kepala, lepas dosa-dosa kepala. Di saat air mengusap ke telinga, lepas dosa-dosa telinga, mendengar yang tak diridhoi Allah. Di saat air menyiram kaki, lepas dosa-dosa kaki. Begitulah hakikatnya. Begitulah ditanamkan dalam hati. Maka tidak boleh berbicara saat berwudu. Jangan lagi berbicara menjawab sambutan handphone saat. Sudah cukup banyak waktu ini habis untuk manusia. Kapan lagi kita bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Setelah itu hadapkanlah wajah ke kiblat, berdoalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Aku silap ya Allah, aku salah ya Allah, tapi aku balik bertaubat kepadamu. Wa ja'alni minal mutatahhirin. Pikiranku selama ini salah, lidahku salah, mataku salah. Hari ini aku mensucikan diri. Wa ja'alni min ibadikas sholihin. Jadikan aku hamba-Mu yang saleh. Karena hanya orang-orang soleh saja yang akan menghadap Allah dengan baik. Orang-orang mati itu kalau ditanya Allah, mau kalian hidup lagi? Mereka menjawab, laula akhartani ila ajalin qarib. Kasih aku waktu sekejap, sejenak, sedetik, semenit. Fa asaddaqa, aku mau berbuat baik. Wa akum minas salihin, aku ingin jadi orang yang saleh. Maka Nabi Ibrahim mendoakan anaknya, Rabbi habli minas salihin. Dikabulkan Allah, dua-duanya saleh. Ismail saleh, Ishak pun saleh. Ishak punya anak Yakub, Yakub pun saleh. Yakub punya anak Yusuf, Yusuf pun saleh. Yusuf punya saudara Yahuza, Yahuza pun saleh. Keturunan yang soleh-soleh. Itu yang kita mintakan selalu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi melarang orang tasbih, menjarin jari jemari
dijalin jari jemari lalu membunyi-bunyikannya. Kenapa? Kenapa melalaikan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke dalam masjid, sempatkan. Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusalli raka'atain, salatlah 2 rakaat. Usalli sunnah tahiyatul masjid raka'atain lillahi ta'ala. Setiap masjid yang kita laksanakan sholat, kita tempelkan kening ke lantai, dia akan bersaksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan, teman-teman yang sama ngopi, sama ngobrol, tertawa terbahak-bahak, sampai masanya mereka akan berhenti. Tapi tempat yang pernah kita tempelkan kening ke lantai, masjid, masjid-masjid, musola-musola, surau-surau, langgar-langgar di pinggir jalan tempat kita singgah, sempatkanlah menempelkan kening ke lantai. Dia akan bersaksi di hadapan Allah. Masjid-masjid ini nanti akan bersaksi bahwa orang ini pernah melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu sujud yang tulus ikhlas, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisi. Lalu kemudian sempatkan sholat qabliyah. Man shalla itsnatai asyarata raka'ah, siapa yang sholat 12 rakaat fil yaumi wal lailah, sehari semalam, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat dalam surga. Ini untuk menghibur orang yang tak punya uang membangun masjid. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Ada orang-orang kaya sempat membangun 99 masjid sebelum mati. Ada pejabat-pejabat yang sempat mendirikan masjid sebelum mati. Kita tak kaya, kita tak pula punya kekuasaan. Apa yang kita bisa bangun di atas muka bumi Allah? Jangankan rumah Allah, rumah kita sendiri pun tak selesai kita bangun. Tapi jangan berputus asa, jangan bersedih. Man shalla itsnatai asyarata raka'ah, siapa yang sholat 12 rakaat, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, Allah bangunkan untuknya satu tempat di surga. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat setelah subuh, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Selama ini kita tak laksanakan qabliyah ba'diyah ini karena kita diajarkan dari kecil ini hanya sholat sunat, dilaksanakan berpahala, tak dilaksanakan tak apa-apa. Kata tak apa-apa itulah yang membuat kita tak mau melaksanakan qabliyah ba'diyah. Coba robah mindset cara berpikir kita. Ini bukan masalah tak apa-apa, tapi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergilah ke rumah sakit, berapa orang biaya cuci buah pinggang, cuci darah karena rusak buah pinggangnya. Berapa biaya orang untuk mendapatkan anak, bayi tabung. Kita diberikan keturunan yang baik-baik, kita diberikan kesehatan. Syukur kita kurang kepada Allah karena kita tidak menganggap itu sebagai nikmat. Rumah yang kau anggap biasa-biasa saja, itu adalah kenikmatan yang selama ini diinginkan mereka yang tidur di kolong jembatan. Anak yang kau anggap selama ini hanya mengganggu tidur siangmu, mereka adalah yang diimpikan orang-orang yang sudah menikah 10 tahun tak punya anak. Meleleh air mata mereka berdoa minta anak. Pasangan hidup yang selama ini kau anggap biasa-biasa saja, mereka adalah yang selalu diminta orang yang belum juga menemukan jodoh siang dan malam. Pekerjaan yang menurutmu melelahkan, membosankan sekali kerja itu adalah pekerjaan yang dirindukan oleh mereka yang sudah bolak-balik melamar. Ratusan surat lamaran yang belum juga diterima. Bagimu itu sesuatu yang membosankan. Orang yang tidak pernah melihat nikmat itu sebagai nikmat, dia tak pernah bersyukur kepada Allah. Dia selalu kufur, dia selalu merasa kurang. Maka syukur kepada Allah. Unzur ila man huwa asfala minka. Tengok orang di bawahmu. Orang yang pakai mobil paling mahal di dunia ini tidak pernah bersyukur karena yang dia lihat tetangganya punya private jet pribadi. Tidak pernah ada syukur keluar dari mulutnya. Kenapa dia lebih? Kenapa dia hebat? Kenapa hartanya banyak? Syukur itu hanya ada orang yang mampu melihat ke bawah. Maka pandanglah ke bawah. Warka'u ma'arraki'in, ikut ruku bersama orang yang ruku.
Orang yang ruku memandang ke bawah, orang yang sujud memandang ke bawah. Orang yang selama ini hanya pakai sepeda motor, kalau hujan lebat dia bernaung di bawah jembatan layang, maka dia akan amat sangat bersyukur melihat orang yang lebih rendah daripada dirinya. Orang yang sakit-sakitan di rumah sakit masih bersyukur, walaupun dia tak bisa datang sholat Jumat, tapi dia masih bisa bertayamum, mulutnya masih bisa bertasbih. Allah masih kasih aku hidup supaya aku bertaubat, Allah masih aku umur supaya aku bisa melaksanakan sholat sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kadang tak pernah dengan diri kita karena kita selalu sibuk dengan diri orang lain. Kita tak pernah bersama Allah sejenak karena kita sibuk bersama dengan makhluk. Maka bangunlah di tengah malam. Wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjad. Kata tahajjud hurufnya berat. Tahajjud lawan kantuk, lawan tidurmu. Mandilah di tengah malam. Mandi yang menyebabkan penyakit rematik itu dari maghrib sampai jam 12 malam. Tapi kalau sudah lewat jam 1, jam 2, bagus, makin sehat, segar badan. Mandilah. Setelah mandi, sholat sunat wudhu 2 rakaat. Setelah sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat 2 rakaat. Setelah itu sempatkan sholat tahajud. Beda engkau bangun tengah malam memandang anak istrimu di saat mereka tertidur, dengan siang hari di saat mereka tertawa. Saat itu kau pandang wajah anak-anak. Apakah mereka selamat dari narkoba? Apakah mereka akan selamat dari LGBT? Apakah mereka akan selamat dari zina? Meleleh air mata. Di saat itu kau akan lebih khusyuk sholat. Di saat itu sujud lebih lama. Di saat itu permintaan munajat kepada Allah. Duduk sejenak. Sudah berapa lama aku hidup? Kalau aku mati nanti apa yang akan aku bawa menghadap Allah? Kawan-kawanku ini hanya teman tertawa. Setelah itu mereka pun akan pergi meninggalkan aku. Aku akan sendirian di liang lahat. Pernah ku pakai keningku ini untuk bersujud. Pernah ku pakai hartaku ini untuk bersedekah. Bangun di tengah malam itu menguatkan jiwa kita. Kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Kami akan mengirimkan kepadamu kalimat yang berat. Kau akan menghadapi Abu Jahal, Abu Lahab. Kau akan menghadapi musuh-musuh orang munafik. Bagaimana menguatkannya? Optimis, tegakkan sholat. Bukan siang, banyak orang sholat siang. Bukan maghrib, tapi ada jalur khusus. Saat itu kau sedang berada di tengah kesunyian. Wa sallu bil laili wan nasu niyam. Di saat orang lain sedang lelap masuk dalam mimpi yang panjang, di saat itulah kau sedang bangun tegak di tengah malam. Beramal di waktu yang khusus akan mendapatkan balasan yang khusus. Apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala? Maqamam mahmuda, tempat yang terpuji. Kita tak pernah ingin dipuji-puji, karena pujian hanya milik Allah. Alhamdulillah. Jangan cari nama, karena bapakmu sudah kasih nama waktu kau lahir. Jangan cari muka, karena Allah sudah kau kasih muka. Allah sudah kasih muka padamu, maka tak perlu lagi mencari muka kepada makhluk. Di saat kau tak memperdulikan pujian dan cacian sama bagimu, karena semuanya sama-sama datang dari Allah, disitulah kau sudah memiliki kekuatan jiwa. Kekuatan itu tidak bisa dibangun oleh motivator handal yang diundang dari ibu kota. Disediakan gambar, suara menggelegar, tapi kekuatan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang kau sembah? Allah. Adakah Tuhan selain dia? La ilaha illa huwa. Tuhan sudah mati. Al-Hayyu, dia maha hidup. Tuhan tidak peduli kepada aku. Al-Qayyum, dia mengatur hidup aku. Tuhan letih, Tuhan mengantuk, Tuhan tidur, Tuhan lelah. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Bagaimana kuasa dia? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Aku akan ditolong abang, aku akan ditolong ayah, aku akan ditolong banking, aku akan ditolong pengacara. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Ada yang bisa menolong kalau tidak izin Allah? Aku bisa merahasiakan segala dosa-dosaku. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Aku punya ilmu, aku tahu segalanya. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Hanya Allah yang punya kuasa.
Sulitkah bagi Allah memberikan makan pada cacing yang tak bermata, tak bertelinga, tak berkaki, tak berkulit, hidup di dalam tanah? Wala yauduhu hifdzuhuma. Aku yang paling tinggi, aku yang paling hebat. Wa huwal ali. Aku yang paling besar, aku paling agung, paling mulia. Wa huwal aliyul azim. Baca itu di saat tengah malam, menguatkan hati kita kepada Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la yauduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tunggu azan subuh. Bukan dengan TV, bukan dengan handphone. Bagaimana menunggu azan subuh? Wa bil ashari hum yastaghfirun. Banyak-banyak beristighfar. Belum juga datang azan subuh, banyak-banyak bersolawat. Kuatkan hubunganmu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dapat 10 alhamdulillah, dapat 40 baik, dapat 100 lagi baik. Belum juga azan berkumandang subuh, maka afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Mulut menyebut la ilaha illallah, detak jantung la ilaha illallah, pikiran la ilaha illallah di tengah sunyinya malam. Azab bukan penyakit, azab bukan rugi, azab bukan tumpur, azab bukan kematian. Azab adalah ketika tak mendapatkan nikmat dalam ibadah. Kalau ibadah tak lagi ada rasa nikmatnya, maka sesungguhnya itulah azab di atas azab. Orang yang sakit, boleh jadi Allah sayang dengan dia. Dengan sakitnya dia tak buat dosa, dengan sakitnya dia bertasbih. Tidak ada harta, boleh jadi rasa sayang Allah. Kalau banyak harta itu lalai kita dari Allah. Tapi ada azab yang lebih mengerikan di saat kita tak merasakan nikmat tahajud, di saat kita tak merasakan nikmatnya sujud, di saat kita tergesa-gesa saat beribadah, menjadikan ibadah sebagai beban. Duduklah sejenak, merenung sejenak. Hari Jumat ini adalah saat merenung sejenak. Khotib mengingatkan kita, salat Jumat bukan sekedar salat 2 rakaat. Kalau hanya salat sunat 2 rakaat, qabliyah pun 2 rakaat, ba'diyah pun 2 rakaat, tahiyatul masjid pun 2 rakaat. Apa bedanya dengan salat Jumat? Tapi intinya adalah merenung sejenak. At-tafakkur sa'ah, merenung sejenak. Khairun min qiyamil lailah, lebih baik daripada tahajud sepanjang malam. Orang yang sudah tahajud sepanjang malam, dia sangka dia penghuni surga. Tapi orang yang merenung sejenak, aku banyak dosa, aku banyak silap, aku banyak salah, aku banyak lalai, aku banyak lupa, dosa mata, dosa telinga. Lebih baik merasa diri penghuni neraka lalu meneteskan air mata daripada merasa penghuni surga semua orang masuk neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.